Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadila Harisani Putri dengan NPM 21811010153, mata kuliah Psikologi Kesehatan, Fakultas Psikologi UIR. Hari ini aku akan membuat video promosi kesehatan tentang coping terhadap stres. Hal yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama, apa itu stres? Penjelasan singkat tentang stres. Yang kedua, apa itu coping? Penjelasan tentang coping. Dan yang terakhir, pengelolaan stres, cara mengelola stres. Latar belakang permasalahan. Jadi, sebagai seorang mahasiswa, pasti kita akan selalu ada yang namanya tugas. Saat tugas-tugas ini datang di waktu yang bersamaan atau menumpuk karena tidak langsung dikerjakan dan harus dikumpulkan dalam waktu yang singkat atau dekat, ini yang menjadi penyebab mahasiswa stres karena tugas. Nah, sebenarnya stres itu apa sih? Jadi, menurut Lazarus dan Voltman pada tahun 1984, stres adalah keadaan di mana transaksi menyebabkan seseorang merasakan perbedaan antara tuntutan fisik atau psikologis dari suatu situasi dan sumber daya biologis, psikologis, atau sistem sosial. Nah, jadi kita udah tahu nih, apa sih stres itu? Terus, contohnya apa dong? Contohnya itu seperti latar belakang kita tadi, karena tugas-tugas tersebut datang di waktu yang bersamaan dan harus dikumpulkan dalam waktu singkat. Hal ini membuat kita stres, merasa frustrasi, merasa tertekan, merasa cemas. Coping itu apa sih? Dia keadaan yang seperti apa? Jadi, coping adalah proses di mana orang mencoba untuk mengelola perbedaan nyata atau yang dirasakan antara tuntutan dan sumber daya yang mereka nilai dalam situasi stres. Lalu, jenis-jenis coping itu apa saja? Nah, jadi coping itu terbagi 2. Yang pertama, coping berfokus pada emosi, dan yang kedua, coping berfokus pada masalah. Coping berfokus pada emosi itu apa? Coping berfokus pada emosi untuk mengendalikan respon emosional terhadap situasi stres. Misalnya, meminta social support dari keluarga, berolahraga, mandi, dan meditasi. Coping berfokus pada masalah yaitu coping untuk mengurangi tuntutan situasi stres atau memperluas sumber daya untuk menghadapinya. Misalnya, membuat to-do list, time management, dan lain-lain. Mengurangi potensi stres itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan dukungan sosial yang diberikan dengan bergabung dengan kelompok sosial. Yang kedua, meningkatkan rasa kontrol diri dan ketahanan pribadi dengan memberikan dan menerima tanggung jawab. Yang ketiga, berolahraga dan tetap bugar. Yang keempat, mempersiapkan diri dengan peristiwa yang membuat kita bisa stres. Pijat. Pijat itu dapat mengurangi kecemasan dan depresi. Pijat juga dapat meningkatkan produksi hormon yang disebut oksitosin dalam tubuh yang menurunkan tekanan darah dan kadar hormon stres. Caranya dengan tekanan ringan yang melibatkan gerakan menggosok dan kekuatan sedang. Meditasi. Tujuan meditasi ini untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam menghadapi stresor untuk membuat respon relaksasi yang meliputi pengurangan aktivitas fisiologis sebagai alternatif dari respon. Biasanya dengan menggunakan suara om. Dukungan sosial. Nah, dukungan sosial nih dari mana aja kita bisa dapat? Dukungan sosial bisa kita dapat dari orang kita percaya seperti teman, sahabat, ataupun keluarga. Kita juga bisa bercerita kepada mereka tentang hal yang membuat kita cemas, tertekan, ataupun frustasi. Lalu kita minta saran atau motivasi. Dukungan dari orang yang kita sayangi dapat membuat kita bisa lebih berenergi dan bersemangat menjalani hari.